Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bersama tentang program linear. Nah, program linear itu apa sih? Nah, di program linear ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti yang telah dipelajari kelas 10 dalam materi sistem pertidaksamaan. Jadi dulu di kelas 10 masih ingat nggak? Kalian udah pernah belajar sistem pertidaksamaan linear tapi satu variabel. Nah, di kelas 11 ini dengan materi program linear kita akan membahas sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Nah, ciri-ciri dari sistem pertidaksamaan linear ini ada tanda-tanda pertidaksamaan linear. Jadi tanda pertidaksamaan linear ini ada 4, yaitu yang pertama lebih dari, nih dibacanya lebih dari, tanda seperti itu. Kemudian kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada 4 tanda ini di sistem pertidaksamaan linear ini disebut dengan pertidaksamaan linear. Jadi dulu kan pernah tuh sistem persamaan. Kalau persamaan linear itu kan tandanya sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan ini tandanya ada keempat tanda ini. Jadi definisi pertidaksamaan linear dengan dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Jadi di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini nanti ada dua variabel, biasanya yang digunakan itu variabel x dan variabel y. Dan masing-masing dari variabel x dan variabel y itu sendiri itu berderajat 1. Maksudnya berderajat 1 itu dia pangkatnya 1. Kemudian definisi dari pertidaksamaan linear dengan dua variabel ini. Nah, secara umum kan kayak gini nih. AX plus BY tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan di sini contohnya atau kurang dari sama dengan C. Pertidaksamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian berupa himpunan pasangan terurut. Jadi nanti kesimpulannya atau penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan linear ini dia berupa X, Y atau himpunan pasangan terurut. Penyelesaian dapat digambarkan dalam koordinat kartesius. Nanti ada koordinat kartesius ya, pakai koordinat X dan Y yang sudah dipelajari pada SMP juga sudah dipelajari. Nah, daerah yang diarsir nanti merupakan penyelesaian. Bagaimana sih maksudnya? Kita lanjut ke slide selanjutnya biar lebih tahu bagaimana sih cara penyelesaian pertidaksamaan linear. Kita lihat di sini dulu. Yang pertama, di sini ada koordinat kartesius ya. Di sini X, yang berdiri ini Y. Nah, kalau disuruh gambar grafik X sama dengan A, kalian lihat di sumbu X-nya ini. Nah, misalkan X-nya itu A, itu gambarnya kayak gini, gambar lurus ke atas. Nah, kalau X lebih dari sama dengan A, nah ini yang disebut pertidaksamaan, tandanya lebih dari sama dengan daerah mana yang diarsir. Tuh, sebelah kanan dari garis. Nah, sebenarnya ini nggak dibatasi ya, nggak kotak kayak gini. Dia membentang tanpa batas ke kanan sampai nggak ada batasnya, tapi karena kita kan terbatasi oleh kertas, jadi misalkan dia kayak gini aja. Yang penting yang diarsir kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan itu di sebelah kanan garis. Lanjut. Yang kedua, misalkan disuruh gambar grafik X sama dengan A, kayak gitu kan. Kemudian yang ditanya pertidaksamaannya kurang dari sama dengan A. Kalau kurang dari yang diarsir itu, nah sebelah kiri dari garis X sama dengan A tadi. Jadi kalau lebih dari yang diarsir sebelah kanan, kalau kurang dari yang diarsir sebelah kiri. Lanjut. Nah, gimana kalau Y sama dengan B? Gini, kalau tadi kan X tuh, koordinat X-nya. Sekarang koordinat Y-nya bernilai B. Bernilai B itu maksudnya berapapun, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Gimana cara gambar grafiknya? Nah, kalau X tadi berdiri, kalau Y ini tidur. Misalkan B-nya di titik ini nih. Y sama dengan B-nya kayak gitu.
Nah, kalau Y lebih dari sama dengan B gimana? Tadi kan kalau di X, kalau lebih dari ke kanan yang diarsir, kalau kurang dari ke kiri. Nah, kalau bentuknya nanti Y lebih dari sama dengan yang diarsir sebelah, nah sebelah atas. Nah, gimana kalau Y kurang dari? Dilihat di sini, Y kurang dari sama dengan, ya udah pasti kebalikannya. Kalau lebih dari yang diarsir di sebelah atas, kalau kurang dari sudah pasti yang diarsir di sebelah bawah. Ini contoh gambar grafik-grafik yang dasarnya. Selanjutnya, masih ada banyak lagi cara menggambar grafik. Di sini lihat ada grafik AX plus BY sama dengan C. Jadi ini ntar misalkan A sama B itu bilangan real berapapun, C juga bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Misalkan ntar 2X plus 6Y sama dengan 8. Nah, bagaimana cara gambar grafiknya? Itu kita tinggal memisalkan gini. Kalau misalkan X sama dengan 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Nah, kalau udah didapat titiknya, pasti kalau bentuknya kayak gini, grafiknya tuh lurus ke kanan kayak gini. Nah, kalau lebih dari, ya udah, misalkan di tangan kalian tuh garis yang ini, kalian sejajar ini. Nah, kalau lebih dari kan tadi yang kanan tuh, jadi yang diarsir yang sebelah kanan ini. Nah, gimana kalau AX plus BY tapi yang kurang dari sama dengan, ya udah pasti kebalikannya dong. Kalau lebih dari tadi yang sebelah kanan, ini ya, inget tangan kalian yang diarahin miring kayak gini. Nah, ini grafik yang kurang dari sama dengan. Oh, masih ada lagi. AX plus BY sama dengan C, masihan. Kemudian AX plus BY lebih dari, masih sama, yang diarsir yang sebelah kanan. Ini misalkan tangan kalian diarahin miring kayak gini. Nah, kalian lihat sebelah kanan dari tangan kalian yang daerah sini. Lanjut. Tadi lebih dari, sekarang kurang dari. Yang diarsir jelas yang sebelah kiri. Jadi bedanya di slide ini sama slide sebelumnya, kalau sebelumnya itu biasanya C-nya antar positif, makanya tadi dia garisnya gini kan. Nah, kalau ini C-nya negatif, jadi dia miringnya ke sana. Ya sama aja sebenarnya, ntar kita tinggal lihat soalnya kayak mana. Jadi kalau misalkan lebih dari, intinya dia ke sebelah kanan, kalau kurang dari, dia yang diarsir ke sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 pada koordinat kartesius. Cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita harus bikin koordinat kartesiusnya. Kita lihat tahap yang pertama. Langkah 1, gambar koordinat kartesius. Gimana step-stepnya? Oke, kalian tinggal bikin koordinat x, y-nya dulu. Kemudian setelah udah bikin koordinat x, y-nya, kalian tinggal gambar garis ini yang di soal 2x plus 3y sama dengan 6 dengan menentukan titik-titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Gimana tuh cara nentuin titik potongnya? Ya, yang tadi dijelasin sebelumnya. Untuk x sama dengan 0, kalian masukin x sama dengan 0 di sini, diganti x-nya 0, jadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Jadi kan 2 kali 0, 0 nih. Jadi 3y sama dengan 6, maaf ya, ini ada kesalahan, harusnya 3y sama dengan 6, kemudian y-nya 6 dibagi 3 sama dengan 2, y sama dengan 2. Jadi titik potongnya kan didapat y sama dengan 2 tuh. Nah, tadi kan pasangan himpunan terurut x, y. Untuk x-nya 0, jadi di sini x-nya 0, dan ternyata kalau x-nya 0, y-nya didapat 2. Jadi titik potong sumbu y-nya 0,2. Jadi kalau dimisalin x-nya 0, dia pasti pakai sumbu y titik potongnya. Ntar kalau misalkan dia untuk y sama dengan 0, dia namanya titik potong sumbu x. Kita lihat gimana cara gambar 0,2 ini kita realisasikan ke grafik ini. Oh, sebelumnya kita selesain dulu ya. Untuk y sama dengan 0 gimana? Kita masukin y sama dengan 0 ke soal ini. Jadi 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. Kemudian 2x sama dengan 6. Tahu kan ya? Kemudian x sama dengan 6 dibagi 2, x sama dengan 3. Titik potong sumbu x-nya 3,0. Kenapa? Karena diperoleh
X-nya 3, dan tadi udah kita misalin untuk Y sama dengan 0, jadi didapat X 3,0 koordinatnya. Jadi kalau kalian ada soal kayak gini, pasti kalian harus mencari titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X. Nah, untuk mencari titik potong sumbu Y, kalian misalinnya X-nya sama dengan 0. Kemudian kalau kalian mencari titik potong sumbu X-nya, kalian misalin Y sama dengan 0. Ini pasti kayak gini cara penyelesaiannya untuk menggambar ke koordinat kartesius. Nah, sekarang kita tinggal gambar titiknya ke grafik ini. Oke, kita mulai dari Y 0,2. Di mana Y-nya 0,2? 0 kan di sini. Y-nya 2, yang atas ini 2. Jadi dikasih titik di sini. Kemudian 3,0. Ya X-nya 3. Di sini 3, Y-nya 0 di sini. Jadi titiknya di sini. Udah didapat nih 2 di sini, 3-nya di sini. Ya udah, kita tinggal langkah 3-nya yaitu gambar garisnya. Gimana gambar garisnya? Nah, tinggal ditarik garis lurus di angka 2 dan 3 tadi, di koordinat 0,2 dan 3,0 tadi. Nah, ini grafiknya. Nah, langkah yang keempat, menentukan daerah yang diarsir. Ingat di soal tadi kan 2x plus 3y kurang dari sama dengan tandanya kurang dari nih. Nah, kalau kurang dari, mana daerah yang diarsir? Di sebelah mana? Sebelah kiri, ya benar. Jadi yang diarsir atau daerah penyelesaian dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 itu yang di sebelah kiri. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari nih, banyak nih. X lebih dari sama dengan 1, X lebih kurang dari sama dengan 2, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, dan Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau contohnya banyak kayak gini, ya kita harus bikin semuanya. Kayak mana cara bikinnya? Kita bikin koordinat kartesiusnya. Kita lihat untuk X lebih dari sama dengan 1. Gimana tuh? Kita bikin koordinatnya dulu ya. Kita gambar garis X sama dengan 1 tadi. X sama dengan A. A-nya 1. Gimana tuh? Nah, garis lurus kayak gini kan. Kemudian arsir daerah X lebih dari sama dengan 1. Kalau lebih dari tadi di sebelah kanan ya, di arsir sebelah kanan. Nah, ini udah didapat nih, X lebih dari sama dengan 1, daerah penyelesaiannya yang sebelah kanan ini. Lanjut. Untuk daerah X kurang dari sama dengan 2, kalian pasti yang pertama gambar garis X sama dengan 2 dulu. Nah, X sama dengan 2 ini garisnya. Kemudian tadi tandanya kurang dari sama dengan, yang diarsir yang sebelah kiri. Iya enggak? Coba kita lihat di soal. Nah, iya benar. Yang hijau ini X kurang dari sama dengan 2. Lanjut lagi untuk daerah 2x plus 3y 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Kita bikin tadi gambar garisnya 2x plus 3y sama dengan 6 dengan cara yang tadi, apabila x-nya 0, y-nya berapa, kalau y-nya 0, x-nya berapa. Didapat garisnya kayak gini nih. Yang ini tadi, ya kalian bisa ya bikinnya 2x plus 3y sama dengan 6. Ini karena ketutupan aja tulisan angka di koordinat X sama Y-nya. Nah, lebih dari, ini tangan kalian, jadi lebih darinya yang sebelah kanan. Terus, tadi ya lebih dari. Setelah itu, daerah Y kurang dari sama dengan 3. Kalian pilih dulu, gambar dulu garis Y sama dengan 3 kayak mana. Nah, kayak gini. Y sama dengan 3. 3-nya kan di sini. Jadi kalau gambar Y tadi kan tidur. Di sini Y sama dengan 3. Kemudian arsir daerahnya kurang dari. Yang di bawah kan jadi di arsir numpuk-numpuk kan ya. Tapi kalau kalian nulis ke buku tulis pasti kelihatan mana yang nanti daerah yang bareng-bareng. Nah, ternyata kalau kalian gambar di buku tulis, yang tadi ini ada yang warna pink, warna hijau, warna merah, hitam, ini warna coklat, didapat semuanya
mereka bertemu di kotak yang ini nih. Semua daerah penyelesaiannya yang sama-sama itu yang di daerah sini. Jadi ntar yang kalian tandain yang kotak ini aja nih, yang warna orange. Nah, di sini ntar daerah penyelesaiannya yang memenuhi semua daerah yang diarsir tadi. Paham ya yang ini ya? Jadi himpunan penyelesaiannya daerahnya yang ini, yang warna orange. Lanjut latihan nomor 1. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari ini, kalian bisa baca sendiri, dapat digambarkan dengan bagian bidang yang diarsir sebagai berikut. Coba kalian latihan mana jawabannya A, B, C, atau D. Nah, bagaimana? Kita lanjut lihat ke pembahasan. Kalau setelah kalian mengerjakan, silahkan di pause dulu waktu kalian ngerjain soal yang nomor 2 tadi. Nah, kalau udah dapet jawabannya, udah dapet daerah penyelesaiannya, kalian klik ingin jawabannya ya. Kita lihat di sini. Tetap gambar koordinatnya dulu. Setelah itu kita gambar, ini cuma buat bantuan ya tabel ini. Lihat di sini. Tadi di soal ada 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu x-nya. Dengan cara apa? Tadi memisalkan y sama dengan 0. Diperoleh 2,0 ini nggak usah kakak jelasin ya. Tadi udah dikasih tahu kalau y-nya 0, kita masukin ke soal, diperoleh x-nya 2. Jadi kalau x-nya 2, pemisalan y-nya 0, diperoleh 2,0. Coba kalian ulangin lagi di slide yang sebelumnya kalau kurang paham. Kemudian titik potong sumbu y-nya, apabila x sama dengan 0, kita masukin ke sini, diperoleh koordinatnya x, y-nya 0,4. Gambar nih, 2-nya di sini, 4-nya di sini, dibikin garis. Nah, ini garis 2x plus y sama dengan 4 tuh yang ini garisnya. Nah, itu. Daerah yang diarsir sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena tandanya lebih dari. Tuh, ini yang diarsir. Lanjut soal selanjutnya. 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Titik potong sumbu x-nya 4,0. Titik potong sumbu y-nya 0,3. Coba kalian latihan sendiri ya. Kemudian tanda ini garisnya 4,0, 0,3. Tanda pertidaksamaannya kurang dari. Nah, gimana tuh kalau kurang dari? Sebelah kiri kan? Ya udah, kita arsir sebelah kiri. Nah, nih yang ungu nih kita arsir. Selanjutnya, x lebih dari sama dengan 0, diperoleh titik potong sumbu x-nya 0,0, sumbu y-nya. Jadi kalau x-nya lebih dari sama dengan 0 tadi gimana? Jadi x-nya 0 ya gini ya. Ini garis x sama dengan 0-nya. Kemudian kalau lebih dari yang atas ini. Kemudian nah ini yang atas. Kemudian y lebih dari. Y-nya kan yang garis kayak gini tadi nih, ketutupan sama daerah yang diarsir lebih dari juga sebelah kanan sumbu y. Yang sana jadi ya. Tuh. Yang merah ini. Nah, ini kalau kalian gambar di buku tulis pakai bolehlah pensil berwarna boleh. Kalian lihat yang ke 2, 3, 4 soal ini yang dia memenuhi semua warna ini atau semua garis-garis yang kalian arsir. Ternyata kalau misalkan kita gambar sendiri di buku kelihatan jelas. Mana gambar yang memenuhi, daerah yang memenuhi? Nah, yang segitiga ini ternyata. Kalau kalian nggak percaya, silahkan buktikan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, kita hapus ya yang tadi kan cuma buat bantuan. Nah, ini diperoleh gambar segitiga atau daerah segitiga, inilah yang termasuk daerah penyelesaiannya. Lanjut latihan soal nomor 2. Gambarlah daerah yang diarsir untuk pertidaksamaan berikut. Nih, kalian bisa pause dulu videonya, kalian bikin sendiri. Kalau udah, kita klik solusinya. Ini kayaknya udah nggak perlu dijelasin ya, udah bisa sama aja tadi contohnya. Kita bikin koordinat kartesiusnya. Soalnya tadi ada berapa?
tinggal kita klik. Tuh, pertidaksamaan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, daerah yang diarsir. 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, diperoleh titik potong sumbu X-nya 2,0, sumbu Y-nya 0,3. Daerah yang diarsir gimana kalau lebih dari? Jadi yang sebelah kanan kan, ya udah kalian arsir. Kemudian 4X plus 3Y kurang dari 12, kalian arsir. Tuh garisnya. Kemudian yang diarsir gimana kalau kurang dari? Sebelah kiri, silahkan kalian arsir kayak gitu. Kemudian X lebih dari Y gimana? Kita pindah ruas dulu. Y yang sebelah kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi X min Y lebih dari sama dengan 0. Diperoleh nih titik potongnya. Kalau X nya 0, Y nya 0. Kalau X nya 1, Y nya 1. Kalau X nya 2, Y nya 2, dan seterusnya. Nah, di mana titiknya? Di sini. Coba kalian belajar pelan-pelan. Nih, misalkan 1, Y-nya 1, titiknya di sini. 2, Y-nya 2, titiknya di sini. 3, Y-nya 3, titiknya di sini. Kalau kalian tarik garis lurus, pasti garisnya kayak gini. Coba kalian latihan sendiri di buku masing-masing. Yang diarsir yang bawah. Kenapa? Karena tandanya lebih dari. Ini tangan kalian. Kalau kalian bingung bawah, pakai kanan aja ya, pakai kanan kayak gini. Tangan kalian miringin. Kalau lebih dari tadi kan yang diarsir sebelah kanan, jadi yang diarsir yang sebelah itu. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 2Y, gimana caranya? Nah, dipindah ruasin dulu kayak tadi. Kalau X nya 0, didapat Y nya berapa? Kalau Y nya 0, diperoleh X nya berapa? Ini titik-titik yang diperoleh. Nah, garisnya yang mana? Garisnya yang ini nih. Nah, tuh. Mana yang diarsir? Tandanya lebih dari. Ya udah yang sebelah kanan kan, atau bawah garis. Tuh. Daerahnya ini. Nah, kalau dilihat sekilas kayak gini, coba mana daerah penyelesaiannya? Yang ini bukan nih. Daerah yang di sini tuh, yang warna hijau, yang memenuhi semua daerah penyelesaian. Kita hapus yang lainnya. Nah, kita tinggalin yang warna hijau. Nah, yang warna hijau inilah yang daerah penyelesaian dari soal yang dikasih contoh tadi. Nah, untuk yang video kali ini kita sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami video pembelajaran yang ini. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian tambahkan pada kolom komentar. Inilah video pembelajaran dari program linear part yang pertama. Nanti kita akan belajar di part yang kedua untuk menyelesaikan bab di program linear untuk kelas 11.